gue pernah dibayar 150.000, nggak dibayar 5 bulan untuk photoshoot sebuah majalah. Aduh, rubriknya kecil banget. Ternyata menarik di saat kita struggle dan kita itu mungkin karena kutip gagal. Gagal itu adalah sebuah medium yang memang harus lu jalani. Yes. Lu memang harus gagal kali ya. Iya. Karena kalau lu gagal, lu jadi tahu, oke, kita bisa revisi, kita nggak ngelakuin ini lagi. Lompat lagi, oh ini gagal di sini lagi. Jadi gue merasa bahwa a new journey yang baru itu dengan kegagalannya, lu tetap ditambah dengan passion itu, lu harus tetap gigih. Salah satu filosofi dari keaktoran, bahwa setiap karakter yang kita mainkan, kita harus menjadi nol kembali begitu. Ini simplifikasinya ya. Jadi itu yang filosofi itu ya gue terapkan di dunia gue sehari-hari juga gitu ya. Buat apa gue harus melabelkan diri gue sebagai A, B atau C? Ya orang melihat karya gue puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah, terima kasih. Tapi maksud gue selepas itu ya kita balik lagi kehidupan normal, masih banyak ya kita lihat lah Indonesia lah masih banyak yang ya gitulah dunianya gitu. Jadi we go back to real life aja. Mau kecil, gede, kurang bagus, apa ini, lu yang harus dijadiin bagus. Semua yang kita lakukan di masa lalu sudah jadi debu. Jadi gue kayak ya udah, jadi mulai hari ini gue selesai, udah tinggal lihat aja ke depan. Jadi gue udah bener-bener terliberasi dari ekspektasi atau konsepsi yang seakan-akan gue adalah A, B atau C. No, I'm just the Bayu yang lu kenal dulu, men. Mau kecil, gede, kurang bagus, apa ini, lu yang harus dijadiin bagus. Udah. Meja sekolah tuh gue gambar full, kan. Pokoknya kalau ngeliat meja gue pasti full gambar-gambar kan, pakai bolpen, pakai pensil. Itu selalu ujungnya gue kasih namanya kakak top. Jadi gue tanpa sadar gue mendoakan diri gue sendiri, terus gue harus stop nih someday gitu loh. Tapi menurut saya kalau kamu mau ada menyadari kita tuh semua masih ada privilege masing-masing. I don't know what it is, tapi everybody has a privilege, I believe in that gitu loh. Oke, balik lagi bareng gua Heran Prasetyo. Kita masuk ke channel gua Passion Journey. Jadi di sini gua ketemu sama teman-teman gua, sama orang-orang yang ada di circle gua yang gua anggap dia telah menjalani passionnya sehingga menjadi someone untuk saat ini gitu. Dan gua kedatangan kali ini teman baik gua, Bayu. Brother, apa kabar lu? Heret. Terlalu banyak cerita, kita mau mulai dari mana nih? Panjang ya. Aduh. Panjang ya. Gua kenal Bayu kalau nggak salah dulu pas lu baru balik dari New Zealand. Gue baru balik dari Selandia Baru. Oh, Selandia Baru. New Zealand, ya. dari New Zealand, right? betul. Dan ya di saat itu kan gue baru selesai tuh beasiswa gue dari teater kan, dari London waktu itu. Gue balik ke Indonesia. Mulai deh tuh perjalanan berusaha menjadi seniman. Oi. Dan gua pada waktu itu baru jadi fotografer majalah. Betul. Dan gila, itu berapa tahun yang lalu, Bay? Itu udah lama banget, Pak. Itu udah... Berapa tahun ya? Berapa tahun, Ri? Udah lama ya, Ri? Sekitar kalau mau Bayu sih ya 19 tahun, 18 tahun. 18 tahun ya, Jack? Hah? 18 tahun, Red? Wah, anjay. 18 tahun yang lalu. Dulu masih belum punya duit. Ini tuh, nah gini. Gua akhirnya ngomong sekarang nih, Bay. Oke. Gitu, karena gini, pas gua ketemu lu, Bay. Iya. Somehow tuh gue yakin lu pasti sukses. Gue nggak mungkin salah deh, Bay. Serius? Iya, karena gimana spirit lu, gimana passion lu terhadap perfilman gitu dengan ini lu ya, apa namanya, kegelisahan lu gitu. Gue yakin Bayu pasti sukses. Waduh. Ada satu hal yang gue pikir kayaknya bisa jadi obstacle-nya Bayu. Apa tuh obstacle-nya? Nah, ini baru gue ngomong sekarang nih. Kenapa gue ngomong Lu sekarang? jangan buka-buka kartu gitu dong. Bukan tentang
Oh, hal-hal lain ya. hal-hal yang Oke, gimana oke. gitu. Oke. Somehow gue ngeliat semangat lu kan mantep banget, passion lu gitu. Oke. Dan kenapa gue harus ngomong sekarang? Karena gue ngerasa lu udah mengalahkan itu. Jadi saatnya gue ceritain. Menarik. Lu Gitu. salah satu orang yang kenal gue cukup lama di balik layar ya. Iya. Soalnya journey gue itu juga, wah kita naik turun ya, Wah. bro ya. Iya. Jadi, oke, gue penasaran sih, apa sih satu Jadi hal ini? jadi gini. Gue ngelihat mungkin karena lu baru balik dari luar, gue ngerasain lu lagi shock culture banget pada waktu itu. Dan akhirnya kegelisahan lu pakai untuk complaining. Nah itu gue dapet banget tuh. Oke, betul. Jadi waktu pertama kali gue mulai dari New Zealand, gue mulai tinggal di Indonesia, gue banyak banget complaining karena gue mengkalibrasi dengan budaya Indonesia yang gue cintai, dengan imajinasi romantik gue. Wah, gue di saat gue balik ke negara gue sendiri nih, kayak pasti indah gitu kan. Kenyataannya enggak. Yes. Banyak ketimpangan sosial yang gue gak terima di saat itu. Hal-hal mengenai sosioekonomi yang gue kaget banget, Red. Dan selalu curhat. Ya, gue selalu curhat juga ke lu. Anjing ini kok gini, dan gue banyak complaining memang. Banyak complaining karena gue juga berusaha mempertanyakan kenapa kok ada hal-hal seperti ini di Indonesia. Gitu kan. Bahkan lu kayaknya tahu deh, pertama kali gue ke Indonesia, kan gue tinggal di rumah nenek gue kan. Nah di saat itu gue nggak punya duit, nggak punya kerjaan, dan gue masih mencari. Walaupun gue punya istilahnya ijazahnya lah ya di teater gitu waktu di New Zealand sama di Inggris gitu. Tapi audisi itu juga sempat nggak dapet. Akhirnya gue nyari kerjaan di salah satu fast food chain. Gue apply di situ, Red. Oh ya? Ya. Dulu namanya DH. Kalau lu tahu di daerah-daerah Pondok Indah tuh ada kayak tempat namanya DH, dan di situ ada salah satu fast food chain lah. Nah, gue apply kerja di situ, Pak. Waktu itu gue umur 20-an, sebelum gue main film. Gue apply di situ, dan orang manajernya bilang, oke, harus ini dulu kan, isi formulir dan lain sebagainya. Dan di saat dia kasih tahu, oh gajinya segini mas, gue agak kaget. Wah, gajinya tuh kalau nggak salah 800.000 atau 600.000 gitu sebulan untuk jadi di counter gitu, di fast food chain itu di depan itu. Nah gue langsung kayak, wah ini beda banget di New Zealand ya. Gue di Selandia Baru pernah kerja cuci piring. Karena lu pikir lu kerja di... Iya, kayak part time job, kita bisa kerja di fast food chain atau kerja di restoran atau apa, bisa dapat uang, bisa nabung dikit. Jadi untuk berlangsung hidup tuh masih bisa. Ternyata nggak bisa di sini, Red. Jadi ada beberapa hal yang membuat gue kayak, aduh ini beda banget gitu. Ya udahlah, akhirnya perjuangan di situ, belum punya kendaraan, photoshoot pertama waktu itu, ini sebelum gue kenal lu nih, gue pernah dibayar 150.000, nggak dibayar 5 bulan untuk photoshoot sebuah majalah. Aduh, rubriknya kecil banget, di Permata Hijau, nggak punya duit. Dari Permata Hijau gue bajai kaki sampai Pondok Pinang, gue cuma ada goceng, tiba-tiba hujan, gue ngambil bajai ke rumah, untuk ada sepupu gue, bajainya minta 10.000, gue kurang 5.000. Terus akhirnya gue ada sepupu gue bilang, Mbak, aku boleh nggak pinjam 5.000, dapat lagi goceng nih, gue kasih nih 10.000 ke abangnya. Jadi itulah momen-momen di saat gue ketemu lo juga nih di Cipete. Nggak gampang ya, nggak gampang. Jadi gue nyaksiin sendiri sih, gue pas gue ngeliat, gue yakin banget karena lu udah talented dan gue biasanya nggak salah lah gitu. Thank you man. Gue yakin lu cuma butuh momen aja, lu cuma butuh timing yang tepat gitu. Dan ya gue ngikutin lah catatan si Boy, apa yang udah lu lakuin dan segala macam. Dan mungkin ya salah satu ibaratnya gue motretin lu dulu gitu, dan lu selalu, sebenarnya gue nggak mau jadi model lagi gitu, gue pengen bener-bener jadi aktor gitu. Jadi di saat itu tuh udah sangat solid gitu kan, dan gue bilang baik, gue someday gue akan jadi fotografer yang paling the best lah. Nah gitu. tapi itu gue jujur sama lo, gue boleh cerita juga ya? Iya boleh dong. Waktu itu lu sempat ngajak gue ke pasar festival, ya kan? Iya. Terus akhirnya lihat majalah lu ya? jemput gue, kayaknya gue ke tempat lo tuh waktu itu di bukan Gudang Peluru, di Palmerah. Oh iya. Rumah lo kan? Iya, Lu rumah sempet gua. juga ke rumah lo? Rumah gua masih di gang. Sama gitu. abang lo kan. Iya.
dari naik TAF itu, gue nggak tahu pakai itu ada AC atau nggak TAF lu itu. Pokoknya Kayaknya gue nggak. inget pokoknya gue keringetan banget anjing, gue beli hari panas. Terus kita ke pasar festival, lu nyari foto buku-buku foto. Iya, gitu kan. iya. Di situ gue juga paham, ini temen gue nih, ini pasti bakal sukses besar di dunianya. Dan itu dunia fotografi, dan itu jelas Pak, karena honestly speaking man, lu itu seniman. Iya. Dan gue punya feeling itu juga. Jadi ya lucu aja ya kita bisa, ya mungkin yang kalau temanya ini adalah passion, jadi ternyata passion itu memang bisa menjadi katalisator untuk kita tetap, katalisator untuk mendorong kita menuju ke mimpi kita. Yes. Walaupun jalan ternyata bukan lurus ya. Iya. Jalan tuh gini ya. Lu tujuan ke sono tapi kok kesini, tapi mata kita tetap ke sono. Gitu. Tapi gitu ya. Iya. Aduh, Modal passion aja nggak cukup. Modal passion aja nggak cukup. Nggak cukup ya. Gua Apa kalau lu apa? Passion. Iya. Apalagi? Gua ngerasa disiplin. ya. Ini ya. Passion tuh cuma bisa membuat kita tahan banting, Bay. Paham. Itu aja. Karena kan kita suka kan. Iya kan, lu mau dijatuhin kayak apa, mau ibaratnya kehidupan ini nggak pernah fair, bro. Gitu kan. Itu jadi sebabnya gue komplain. iya kan, Iya. nggak pernah fair. Jadi ketika kita benar-benar truly kita passionate sama yang kita pegang, itu tuh lu nggak akan nyerah. Cuma itu doang. Tapi the rest masih banyak hal lain yang menentukan kesuksesan. Gue setuju. Iya kan? Passion adalah salah satu hal untuk mendorong kita. Tapi ada perangkat lainnya nih yang kita harus acquire. Yes. Ya kan? Yes. Kalau mungkin lu tidak terus menggali technical kapabilitas lu dalam fotografi, lu ada passionnya. Yes. Tapi kalau nggak ngulik skill lu terus, berarti kan juga mungkin tidak akan membuahkan hal yang baik atau tidak rezeki jadinya kan. Jadi gue setuju banget bahwa memang harus ada perangkat lain yang kita tetap harus gali dan kita tetap harus explore. Ya itu yang gue juga coba lakukan sih di dunia gue. Yang penting tujuan ya. Jadi once kita udah dapat tujuannya, itu menarik ya. Jadi kan ada istilahnya the end, brother, the end justifies the mean. Tujuan mendefinisi langkah-langkah yang akan kita lampaui, yang akan kita ambil. Jadi ya kalau lu ada tujuannya apa ya, walaupun suka mencong ke kanan, mencong ke kiri, tapi tetap kita melangkah ke sana ya. Jadi setuju banget men. Iya kan? Jadi nah ini kenapa podcast ini gue bikin sih Bay gitu. Dan gue bikin sebenarnya gue tuh tadinya tuh pengen bikin podcast ini tunggu at least gue dari fotografi, gue berani bilang apa yang gue lakukan di fotografi gue bisa bilang udah di peak moment lah. Gue pernah ada di peak moment juga. Kemudian gue masuk ke industri motorcycle kan. Jadi gue bikin sekarang ke situ ya. Iya sebenarnya. Tapi jarang beriringan sih ya. Jalan beriringan tapi kontradiksi. Nanti gue ceritain kontradiksinya ya. Tapi gue ngerasa dengan fotografi kemudian gue punya passion yang lain, sebenarnya gue udah dapetin sebenarnya calling gue apa sih gitu. Ternyata gue bukan fotografer, Bay. Dan gue juga bukan seorang engineer atau builder gitu, gue bukan itu. Calling gue adalah menceritakan tentang passion, gimana cara mengelolanya buat new generation. Ini gue bikin ini, dan kenapa gue lakuin sekarang di saat gue belum sukses di industri gue satu lagi. Gue di fotografi gue bilang gue bisa bilang sukses. Tapi di industri motorcycle is very struggling. Ini baru, dan gue ngelakuin ini di saat gue belum sukses. Karena kalau gue udah sukses, gue pikir, gue tadinya mikir entar aja deh. Tapi gue pengen orang ngelihat strugglingnya gue lagi. Asik ya. Jadi ini ada kayak a next level. Yes. Dimana lucunya, ironinya, bola berputar itu kayak lu dari nol lagi. Walaupun lu sukses di fotografi, di saat lu pivot ke industri baru, lu struggling dari awal. Banget, Bay. Dan giant company yang gue hadepin, pemerintah yang istilahnya benar-benar di luar
di luar skill gue yang sebelumnya dan gue belajar dari nol lagi, Bay. Dan gue pengen new generation atau orang yang sekarang kan banyak banget anak muda, Bay. Iya. Yang passionate Hampir banget. 50% demografi kita kan? Yes. Dan passionate banget on something, dia udah tahu mau ngapain. Tapi yang gue takut jiwa tahan bantingnya nggak ada, Bay. Itu menarik ya, Nah, jiwa tahan banting. Gue yang ngeri. Apa disebutnya, ada istilah ya, strawberry generation ya? Wah, gue nggak berani itu tuh. Gue tidak melabel ya, ya gue nggak ngerti ya. Bukan, katanya ada, Iya, tapi bener-bener. tapi gue nggak tahu ya, itu kan cuma label aja Iya, ya. cuma untuk, label. untuk Tapi- sebuah kuadran tapi untuk gimana, mengkategorisasi mental Setuju. seperti itu. Tapi menurut gue selepas label-label itu, Ya justru kita harus memberikan pencerahan dong. Gue Setuju. pernah ngalamin ini dan gue, Oke. lu ada di sini, gue Ya, ya, ngeliat ya. proses lu Oke. nggak main-main, bro. Betul. Nggak main-main. mungkin gue bisa cerita juga ya, waktu setelah film Soekarno tuh, kan itu keluar dan tayang dan resepsinya juga bagus. Dan gue juga merasa beruntung dan privilege bisa memerankan atau menghidupkan tokoh salah satu founder Yes. kita kan. Yes. Tapi industrinya tuh dulu masih agak kecil, Red. Ya. Jujur gue merasa agak, aduh ini kok gue nggak callingnya kok udah nggak di sini lagi. Jujur gue pivot 180 derajat ke dunia usaha. Ya. Dimana gue mulai dari nol lagi. Oke. Masuk ke dunia F&B, masuk ke dunia fast moving consumer goods, FMCG. Terus sempat juga ngulik beberapa manufacturing company. Terus ke media ya dengan berbagai Apa ya? genre gitu ya. Tapi ternyata menarik di saat kita struggle dan kita itu mungkin karena kutip gagal. Gagal itu adalah sebuah medium yang memang harus lu jalani. Yes. Lu memang harus gagal kali ya. Iya. Karena kalau lu gagal, lu jadi tahu, oke, kita bisa revisi, kita nggak akan lakuin ini lagi. Lompat lagi, oh ini gagal di sini lagi. Jadi gue merasa bahwa a new journey yang baru itu, dengan kegagalannya, lu tetap ditambah dengan passion itu, lu harus tetap gigih. Gigih ya bahasanya? Iya, Lu benar. harus tetap kuat gitu untuk menjalani apapun tujuan yang lu mau tuju gitu kan. Iya. Dan gue ngeliat banget itu di elders ya bro, Iya. honestly speaking. Kalau datang lu ngelihat spiritnya ya. Gue ngeliat banget spiritnya, dan ini spirit yang harapannya dimanifestasi dari mungkin salah satu bendanya, Iya. konversi ke Iya. dunia lebih yang ekologis, Iya. more towards sustainable energy. Yes. Dan ini gue suka banget. Ya. Makanya gue senang banget lu ngajak. Jadi, Gue sih yang ya. minta ya. Enggak lah. Gue boleh gak collab sama lu? Nah, jadi gini, Bay. Gue agak curiganya nih, dan sekarang gue mencoba untuk jaga balancing lah. Oke. Ternyata kan gue pernah dari level bawah sampai achievement jadi fotografer kan, dan sekarang punya production house dan istilahnya bisnis di dunia ini udah di dunia komersial fotografi dan production house udah jalan lah gitu. Dan gue ngerasa achievement itu buat orang yang passionate kadang-kadang tuh bukan segalanya, Bay. Achievement itu buat orang yang passionate bukan segalanya. Ini ngomong materi apa ngomong? Mau materi mau apa? Nah ini at least apa yang gue rasain ya, Bay. Jadi gue tuh sekarang addicted sama yang namanya proses, Bay. Waduh. Wah itu tuh kadang gue tahu nih gue dikit lagi sukses nih, Bay. Gue tahu gue bisa dapetin ini. Cuma kok gue pengen step back dulu, gue review lagi. Gue pengen something yang memang challenge-nya tuh lebih gede gitu. Gue bisa nih kalau main di sini, cuma ini dikit lagi sukses. Cuma ngapain? Gue coba mundur lagi, gue challenge lagi, gue bisa semana nih gitu. Dan honestly, gue ngerasa wah ini bahaya nih, ini addicted nih. Gue jangan-jangan seneng di situnya. Tapi anyway, gue ngelihat lu, Bay. Gue ngelihat lu sebelum Gadis Kretek. Oke. Kita pernah ketemu sekali kan sebelum Gadis Kretek, Betul, atau betul. menurut gue itu lu abis selesai film Gadis Kretek. Oke. Lu mau tahu nggak perspektif gue terhadap lu? Boleh. Ya, gue ceritain ya. Ini kan something yang gue yakin kayaknya gue doang yang lihat nih gitu. Oke. Karena lu abis selesai syuting Gadis Kretek tuh, lu datang ke bengkel kan. Betul. Kita ngobrol kan. Betul. Dan gue tanya gimana, Bay gitu. Lu ceritain tentang bisnis lu yang struggling, terus lu ceritain ini, and then
tadi gue juga menyimpulkan mengenai Soekarno yang lu peranin nih, gitu. Dan buat gue amazed banget lu udah ada di posisi meranin film Soekarno segala macem. Tapi gue ngelihat di situ Bayu udah di posisi nothing tulus. Jadi saat lu selesai ceritain film Gadis Kretek, honestly Bay, gue kan belum melihat filmnya dong Bay. Iya, betul. Tapi gue ngelihat lu adalah Bayu yang melakukan tugas lu sebagai aktor dan lu selalu melakukan yang terbaik. And then gue ngelihat di situ lu udah nggak ada ekspektasi Bay. Mau ini film booming, mau apa nggak ada Bay. Gitu. Gue ngedapetin banget gitu. And then itu mungkin lu salah satu orang yang bisa ngeliat itu, Red. Serius. Iya kan? Iya kan? Dan memang gue dapetin gitu Bay. Lu udah nggak ada ekspektasi. And then pas gue nonton filmnya, that's it. Ini yang Bayu mau dari zaman dulu. Oke, menarik. Gitu. Oke. Jadi kan dalam journey proses gue di perfilman, gue beruntung akhirnya benar dapet project namanya Java Hit. Itu project Hollywood yang syuting di Jogja. Gue kerjasama sama orang-orang Hollywood ya dari mancanegara. Kalau aktornya salah satu namanya Mickey Rourke, dia juga aktor besar. Terus ada juga Kellen Lutz. Terus di HBO Asia juga gue main sama Miki Mizuno aktor Jepang. Ada Sam Hazeldine juga aktor Inggris. Terus yang ketiga gue main sama Joan Chen, gue kayak, God, dia main Twin Peaks bro, sama ada aktor Australia. Gue dulu ekspektasinya tinggi, wah setiap bikin film ini, tapi resepsinya kok tidak, ini tidak yang gue pikir gitu ya. Film lagi yang ini, wah internasional, tapi kok nggak ada apa-apa gitu. Sampai akhirnya gue menemukan semua yang kita lakukan di masa lalu sudah jadi debu. Jadi gue kayak ya udah, jadi mulai hari ini gue selesai, udah tinggal lihat aja ke depan. Jadi gue udah bener-bener terliberasi dari ekspektasi atau konsepsi yang seakan-akan gue adalah A, B atau C. No, I'm just the Bayu yang lu kenal dulu men. Yang kita masih jalan kaki, nggak punya duit buat beli makan, yang naik Gojek aja juga susah gitu. Jadi itu nggak akan pernah merubah. Mungkin ada fase-fase di mana kita dirubah oleh sebuah kondisi. Tapi kembali lagi, I think karena lo juga tipe yang tadi yang gue ekstrak ya, you love the journey. Lo tipe yang suka ngulik diri lo sendiri, Jack. Yes. Gue sama. Jadi kita tuh nggak terporos. Yes. Gak bukan terporos. Jadi kita kayak ya udah. Kita kayak istilahnya lu ada kanvas udah ngecat, oke, kanvas blank lagi. Dan itu sebenarnya juga salah satu filosofi dari keaktoran. Bahwa setiap karakter yang kita mainkan, kita harus menjadi nol kembali begitu. Ini simplifikasinya ya. Jadi itu yang filosofi itu ya gue terapkan di dunia gue sehari-hari juga gitu ya. Buat apa gue harus melabelkan diri gue sebagai A, B atau C? Ya orang melihat karya gue puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah, terima kasih. Tapi maksud gue selepas itu ya kita balik lagi kehidupan normal, masih banyak ya kita lihat lah Indonesia lah masih banyak yang ya gitulah dunianya gitu. Jadi we go back to real life aja gitu Pak Red. Tapi memang gue benar-benar ngelihat this is your moment bro. Dan gue beruntung lah masih bisa punya waktu sama lo nih. Aduh. Gue beruntung lah dan gue seneng banget di saat pas gue habis selesai nonton film itu, gila apa yang Bayu mau, this is the moment gitu. Tapi memang kalau kita bicara sedikit dengan project Gadis Kretek, itu sebuah kulminasi dari proses teman-teman juga tuh. Kamila Andini, saudaranya, dia juga sudah karyanya diakui di dunia. Suaminya Mas Iva, dia juga karya-karyanya luar biasa. Dian, Cinggu gua, ya kan? Itu juga keren banget dia. Arya Saloka, my bro juga, terus Putri Marino dan semua teman, Winky semua ya, Ibnu Jamil, semua teman-teman. Ini kulminasi dari pengalaman-pengalaman teman-teman datang di suatu muara di mana kita itu benar-benar orang-orang yang sangat passionate juga di dalam seni peran. Jadi mereka kayaknya semua juga udah kayak yuk just let's do the best and have fun. Serius tapi tetap balance. Jadi kayaknya pas aja gitu, Red. Jadi gue yang beruntung sebenarnya. Gue beruntung ketemu juga dengan teman-teman yang
yang bisa berkolaborasi seperti hal seperti itu. Jadi ya I'm also very lucky. Privilege juga. Ampel banget ya. Yelah. Enggak, men. Jadi kalau lu aktor baru udah belagu-belagu lah. Lihat Bayu. Hati-hati, digebukin sama Heru. Nggak somehow gitu sih Bayu. Gue apa ya, apalagi dulu kan masih jadi fotografer baru-baru kan. Gue motretin lu gitu kan, gue motretin model-model. Gue inget banget ya men. Kan? Abis itu ini kan apa datang ke fashion show, kayaknya glamor banget ya. Padahal kita dibayar cuma berapa ratus ribu ya. Ratus ribu men. Lu mau gue share berapa dulu gue dapat kalau fashion show? Berapa? Fashion show pertama gue yang terbesar, Ya. gue dapat 200.000 rupiah. Itu terbesar. Ya. Dan di saat selesai malam itu kan dapat amplop ya, terus gue 200.000 gue langsung, wow gila. Tapi ya habis cuma untuk gitu doang men, jadi kan. Jangan sedih sampai sekarang sebenarnya industrinya juga masih segitu lah. Oh iya Pak? Iya nggak yang mahal-mahal banget gitu fashion show. Gue dengar dari beberapa model nggak yang mahal lah gitu dan memang industri fashion ya khususnya mungkin harus tampilnya ya begitu harus. Tapi memang agak mungkin gue sama lo kan ada kayak amfibi ya. Kita masuk ke dunia yang glamor amat, tapi pas gini kita masih temperan juga kan. Iyalah. Maksudnya ya itu ya, memang harus ada sebuah cerita mungkin yang dijual ya. Bener. Bahwa impresinya wow, this glamorous world of fashion. Iya, itu adalah tugasnya orang-orang yang di industri fashion harus membuat itu supaya industrinya maju. Betul, itu nggak salah sebenarnya, tidak salah. Nah, itu yang menurut gue somehow ya buat orang-orang yang mungkin ada mengimpikan sesuatu atau melihat sesuatu dari sisi glamournya. Gue ketemu Kakak Sleng sekarang, gue ketemu lu gitu. It's very humble dan pada kenyataannya kita harus memang hidup di alam nyata ya, Bay ya. Nggak harus di situ terus, ekspektasi nggak harus tinggi terus. Mimpi menurut gue harus besar. Setuju. Tapi expectation ya mungkin itu yang jadi challenge-nya kan? Karena itu kan agak, gue nggak tahu bahasanya ya, gue juga. Iya. Tapi gue setuju, mimpi tuh harus gede banget. Iya. Gitu. Tapi memang jangan menggebu-gebu kepada hal yang bisa kata apa? Itu materialism nggak sih? Apa? Yes, setuju gue. Ya kayak gitu ya. Setuju. Karena kalau kita ngomong nilai, perusahaan lo, Elders Garage. Di saat lo punya keinginan untuk mengkonversi dari energi lama menjadi energi baru, energi yang terbarukan, sustainable energy. Itu kan paradigmanya juga susah dipatahkan kan. Jadi, maksud gue substansinya di situ gitu loh. Lu masih real gitu. Dan lu juga menjual ini nggak yang lu harus tiba-tiba energi bersama gitu kan, ya gue nggak tahu lah gimana dikotominya ya. Benar. Tapi gue setuju prinsiply bahwa gue nggak tiba-tiba jadi Elon Musk kan. Enggak kan? Maksudnya gue tetap. Coba dong, Elon Red. Iya kan, nggak tiba-tiba jadi Elon Musk gitu kan. Jadi coba Pak Musk, gimana kita bisa memecahkan masalah-masalah dunia? Iya kan, nggak tiba-tiba jadi gitu. Gue tetap harus turun ke bengkel-bengkel. Gue harus jelasin ke teman-teman. Jadi memang kalau lu tanya mimpi gue bilang Elders itu harus bikin motor dan motornya bisa menyaingi Honda sebanyak itu. Kan mimpinya gede. Gue suka itu. Dan itu sebuah challenge yang gede, yang besar. Karena Honda itu kan sebuah brand yang sudah, gue nggak tahu dari kapan deh. Di negara ini. Kan? Dan di saat lo berkompetisi dengan giant itu men, di saat menurut gue lo udah menang. Amin. Serius. Gue underdog all the way men. Karena underdog all the way. Lebih susah kita daripada Ono. Kapitalisasinya berapa tuh market cap-nya? Kalau kita kan nggak, tapi honestly gue terinspirasi sama Soichiro Honda, Bay. Lu tahu ceritanya kan dia anak petani kan? Iya. Anak petani, and then gue pun berpikir gue juga bisa lah. Keren. Gitu, gue juga bisa dan itu, tapi tidak membuat gue ada di awang-awang terus. Gue harus turun. Membumi juga. Naik Vespa gue,
naik skuter elektrik gue ridingin sendiri Surabaya Bali. Gue inget gue liat tuh. Dan gue ngerasain sendiri, Iya. ternyata gimana pakai elektrik tuh strugglingnya kayak apa produknya kayak apa gitu. Dan itu bisa gue dapet bukan gue terus berada di awang-awang, Bay. Tapi gue turun ke bawah. Nah, ini salah satu kuncian juga ya mungkin buat teman-teman yang nonton ini ya. Bahwa kadang-kadang itu ya lu harus juga on the field worknya juga harus ada ya. Yes. Jadi lu bisa tahu feelingnya kayak apa sih di bawah nih. Secara empiris nih seperti apa sih gitu kan. Ya, dan gue akan melakukan ini terus ketika someday mungkin gue udah gak punya waktu lagi ya. Karena ngurusin banyak hal, tapi gue pasti akan berjuang, gue turun ke bawah lagi. Wow, itu kualitas yang admirable, serius. Iya, apalagi, itu. Kalau kita ngomong proses R&D ya, kan itu kan lu jadi tahu kan, ini mesin gue ternyata nggak enaknya di sini. Lu tahu sendiri daripada mungkin orang kedua atau orang ketiga kan. Jadi dan gue juga makin otentik kalau gue ngeliatnya, jujur ya. Kata-kata itu yang timbul di impresi gue. Iya, tapi gue ngelihat seorang aktor juga gitu kan, Bay. Gue yakin untuk mendapatkan peranan lu risetnya berapa lama? Lu turun ke lapangan. Tergantung karakternya dan ceritanya. Iya. Jadi kayak yang paling susah apa, Bay? Soekarno salah satu paling susah. Susah ya? Menurut gua ya. Karena kalau kita mempersonifikasi atau kita memberikan persona yang salah, itu waduh, itu sulit. Jadi ya itu gua harus baca buku-bukunya dia, buku-buku dari Cindy Adams itu ada Penyambung Lidah Rakyat, atau misalnya Sultan Agung, gue baca buku-bukunya Sultan Agung dan lain sebagainya. Jadi menjadi leader tuh zaman dulu seperti ini, menjadi seorang pemimpin tuh seperti ini. Jadi gue belajar leadership. Itu ya. Apa yang ada di kepala lu kosongin, lu ganti. Iya, jadi gue belajar leadership dari seni peran, tau gak? Wow. Jadi I didn't have to go to Harvard to learn about leadership and policy dan lain sebagainya. Tapi gue bisa belajar secara intrinsik tuh dari buku-buku itu. Jadi itu yang gue merasa privilege. Wow, gue udah seneng, happy, gue bisa katakan ini juga hobi, mungkin Aldous juga semi hobi ya sih, men? Sangat hobi. Ya kan itu jadi kayak that's passion, bro. Itu yang that's juga, passion. I agree. Jadi itu yang gue lakukan juga sebagai seorang aktor di dunia seni peran. Jadi hampir mirip. Ya lo dari Jakarta Bali, gue baca buku-bukunya itu, sembari nonton videonya dan sebagainya. Gitu. Lo bayangin kalau kita nggak ngelakuin itu lagi ya. Kayaknya gak ada feeling ya. Gak ada feeling. Iya kan? Ternyata feeling itu penting ya. Penting ya. Itu yang gak cuma konsep doang ya. Gak cuma teori. Iya kan, art itu ada, baik kalau dipikir apa sih art? Semua sebuah benda yang disukai sama orang gitu. Betul. Itu kan yang membuat art itu jadi berharga, feelingnya manusia di itu kan. Iya, feelingnya manusia yang dimasukin ke situ kan. Iya, itu yang kita kayak gue tadi fotoin lo, gue bilang, "Bay, ini keren banget." Masa sih? Enggak, kalau itu gue tetap gak pede. Nah. Gitu. Itu really? Nah, itu gue dari shoot ke 6 ke 7 gue udah bilang, ini gue udah dapet. Oh, oke. Itu kan yang bisa membuat itu gue. Ya? Tapi itu dan rare itu gue transfer. Itu rare kalau menurut gue. Iya. Dan untuk mencapai ke situ 19 tahun ya, iya dong. mengasah lu punya sensori itu, artistik sensori itu. Iya. Jadi gue keren lu. Ini dia gitu udah. Keren lu. Gitu. Dan gue transfer itu someday mudah-mudahan foto-foto ini kita pamerin ya. Siap. Gitu, dan orang akan ngelihat lagi feelingnya itu. Dan that's why kalau lu lihat film waktu ya. Oh iya dong. Kayak portal waktu. Iya. Jadi kalau kita udah tua-tua yang foto tadi ya. Iya. Kita lihat lu ingat gak sih? Ini mumpung ini lu bahas tua. Kenapa lu gak bahas? Lu mau jadi apa sih, Bay? Anjir, gue mau jadi astronot. Nah, maksudnya ini udah aktor, udah gitu, dan perjuangannya gue tahu nggak mudah, dan mungkin ya buat gue, dia tadi lu ceritain lah, lu main film sama siapa segala macam, banyak hal yang menurut lu is big things, dan mungkin Gadis Kretek karena gue ketemu lu juga nggak terlalu excited gitu, gue ngerasa lu cuma melakukan peranan lu gitu, and then pas gue nonton, gila ini yang gue anggap Bayu lah gitu, ya ini yang jadi something, dan ternyata bener sampai sekarang nih
terus viral lah ini masih film nomor lah. 1 di Indonesia. Iya kan? Apaan di Indonesia? Asia, Bro. Iya, kita top 10 di 22 negara. Gokil, Top 10 di 22 bukan negara. Indonesia. Iya, maksudnya kalau di Indonesia kita masih nomor 1, terus di Malaysia nomor 3, bawa Iya, top iya. 10-nya. Happy. Gila, happy, iya kan? happy banget. Maksudnya apaan lagi, Bay? Hah? Apaan lagi? Mungkin entrepreneurship. Gitu ya. Ternyata menjadi entrepreneur itu ada kulikan baru lah. Di Iya. saat ya mungkin seumuran kita ini, kita juga udah menjalani fase 1 kita ya, we're on the next phase. Iya. Dunia itu kan juga punya banyak masalah. Iya. Jadi ya gue berusaha untuk ya coba ngulik di situ aja lah. Coba. Ini Bayu banget nih memang. Selalu mencoba memberikan pencerahan buat dunia ini kan. Enggak, ini buat diri Enggak, sendiri. tapi emang dari zaman dulu kan Masa gua sih? bilang Iya lu selalu iya sih. Tapi lebih ke bisnis aja sih, gelisah. Kak. Iya. Iya, Tapi iya. kan bisnis yang sukses adalah bisnis yang bisa memberikan impact buat orang banyak, Bay. Waduh, amin. Iya kan? Dan kalau kita bisa nemuin sebuah bisnis yang bisa menjadi berkat buat orang banyak, itu kan jadi solusi. Dan ya itulah lu. Ya. Memang dari dulu lu Gua kan jujur, tipikalnya tapi kayak lu, gitu. Lu sama juga dengan bisnis lu ini, platform lu ini, menurut gua kita masih bisa menyuarakan mengenai green energy Iya. dan rentetannya gitu ya. Jadi ya gue sama aja sih, Red. Jadi ya kalau lu tanya gue apa sih yang lu kejar, sebenarnya masih banyak. Lu juga masih banyak dong. Gak mungkin lu, gue nanya lu deh. Boleh gak dong? Gue jadi hostnya ya. Lu tukeran lu. What's next for you? Apa? Gua Lu, udah. bentar, lu fotografer keren banget. Gue inget iklan-iklan lu di billboard dari Sabang sampai Merauke, Heret. Itu billboard lu. Ya, dengan foto lu dengan model-model dan aktris-aktris, aktor yang luar biasa itu sebagai menjadi ininya. Nah, what's next for you? Gue sih udah paham sih, Bay, karena yang gue bilang itu, karena memang kayaknya callingnya gue adalah bisa menjadi inspirasi buat new generation untuk ya lu maintain passion lu sampai jadi something. Dan di motor ini yang kedua, dan gue pengen ngasih lihat ke mereka gue belum sukses di motor. Dan selalu begitu gue pikir gue mau sukses, kemarin di Eropa, Bay. Iya, gue inget yang di Italia. Eropa, Bay. Iya, Ya kan? gue ke Swiss, Bay. Swiss ya. Gue udah kontrak sama dealer Swiss. Ini gue baru ngomong nih sekarang. Iya. Dan dealer Swiss gue pikir, wah, this is it. Dan gue udah kontrak segala macem, pokoknya cukup gede, Bay. Gue balik Indonesia, orangnya hilang, Bay, hilang. Yang tadinya gue udah planning segala macem, 1 kontainer sampai Eropa segala macem, hilang, nggak bisa dikontak selama 2 bulan. Setelah 2 bulan dia bilang gue, kita cancel karena gue jual company gue. Gila. Kan gue nggak mungkin gue posting di Instagram gue, gue nggak jadi kontrak. Kan di Instagram selalu something yang indah-indah gitu kan. Harusnya kan sukses story. Iya kan, gue nggak jadi Tapi kontrak. itu yang menarik, bahwa mungkin lu baru share juga sama teman-teman sekarang ini ya. Iya. Bahwa di balik layar, Iya, it's not Gila. that easy. It's not that ombaknya kayak gede banget. easy. tuh. Oh iya. Orang mikirnya sepoi. Wih, Herut ya, gila nih sama-sama. Sebentar, lu udah jauh-jauh ke Eropa, Rat. Udah jauh-jauh ke Eropa. Lu pasti udah meeting dong, sering Udah, meeting. Bang. Lu bilang tadi lu udah tanda tangan kontrak. Sampai duta besarnya Switzerland datang ke saat kontrak saksiin. Dubes. Wah, ini harus dicari nih orangnya nih. Enggak lah. Enggak mau ke Dubai, Gua- gila banget. Tapi itu kan gini, apa ya? Tahu nggak pas Tapi apa cerminan dari situ? Nah. Apa yang lu belajar dari situ? pas ini di journey sebelum 2 bulan nih kan gue kejar terus nih orang kan gitu. Gue berdoa lah, baik gitu. Gue tanya, Tuhan kenapa, kan gue dikit lagi sukses nih. Gue udah tahu nih sampai ini masuk karena PO gue tahu gede gue tuh. bisa Ekspor lagi. Iya, kenapa gitu. Dan jawabannya baik, tau gak? Cerita lu kegampangan. Kalau segitu doang lu sukses, terus apa yang mau lu saksiin? Kekuatan lu tuh nggak ada apa-apanya. Gila, baik. Gue merasa, oh gila, gue bukan apa-apa ternyata. Jadi
mungkin di posisi lu yang kayak udah nggak ada ekspektasi. Gua nggak perlu ekspektasi apa-apa, gue cukup kerja. Jalanin aja. Tapi memang kita berdua menjalani yang terbaik. Kita juga tidak mungkin membuat benda ini jelek gitu kan. Iya. Tapi mungkin ya seperti kepada yang lu bilang, ekspektasi kita mungkin ya akhirnya mungkin diturunkan ya, bukan kita mau ya. Karena ini ekspektasi gede bener. Tapi ternyata emang kita dihumblekan gitu. Bener, ya. bener Bay. Menarik. Dan lu pernah berarti lu merasa beruntung nggak lu digituin? Oh beruntung banget. Gua merasa Bay. beruntung. Beruntung Bay. Gue pas itu cancel pun gue merasa beruntung. Tapi nggak saat itu juga dong merasa beruntung? Enggak, Pasti lu kayak... tapi gue tahu akhirnya gue sekarang punya perspektif yang lebih gede lagi. Oke. Gitu, kalau nggak ada kejadian itu mungkin gue udah... Wah, gue tiap tahun ke Eropa nih, gitu. Paling nggak 2-3 kali nih, gitu kan. Liburan mulu dong. Iya. Jadi ada itulah gitu. Dan by the way mengenai yang lu tadi bilang, lu membuat sesuatu nggak mungkin jelek. Pernah nggak lu di momen dimana, ya elah, gue pas lu kerjain segala macem, ujung-ujungnya, iya ya, karya gue nggak pernah jelek ya, gitu. Karena kayak lu udah terbiasa kayaknya. Ya udah pasti gue nggak mungkin buat something yang jelek lah. Tapi gue harus jujur, ada beberapa project film yang gue merasa kayak kurang. Gue tuh misalnya ya jujur aja ya, karena ada faktor ekonomi. Di saat itu gue mungkin lagi butuh duit, and this is when I was younger ya, masih muda. Wah gue butuh duit tapi ini projectnya kayak gini, nggak ada substance-nya. Aduh ini kalau orang nonton mereka belajar apa gitu kan. Oh Bayu banget tuh. Tapi gue belajar dari dulu. Enggak, tapi akhirnya gue ambil juga. Iya. Pas gue ambil, ya filmnya mungkin menurut gue sih mediocre gitu ya. Biasa aja. Tapi banyak resepsinya bagus, ada yang suka. Tapi gue juga belajar dari situ men. Wah gue gak boleh punya mental kayak gitu. Mau kecil, gede, kurang bagus, apa ini. Lu yang harus dijadiin bagus. Udah. That's why. Jadi ya itu sih, itu pelajaran-pelajaran dari situ juga sih. Nggak semua bisa kita kontrol ya Bay ya. Ada hal yang nggak semua kita bisa kontrol. Tapi apa yang bisa kita lakuin adalah harus yang terbaik. At minimum itulah. Itu yang juga reminder gue sih dengan yang gue agak sedikit males-malesan atau apa. Tapi itu yang reminder gue jadi. Luar biasa Bay. Gitu lah. Makin. Lu bayangin ya Bay ya. Kalau gue tarik mundur. Lu kan baru datang dari Australia dulu ya, New Zealand, sorry. Lu baru datang dari New Zealand, and then lu gigih banget pada waktu itu. Gue bayangin, kalau di momen itu, lu dikasih kesuksesan kayak sekarang, lu bisa handle gak, Bay? Enggak. Tes? Enggak. Iya kan? Nggak bisa. Lu tau gak, gue kalau gue bayangin ya, pada waktu itu, gue lagi gila banget. Gue baru dapat penghargaan jadi fotografer fashion. Betul. And then cewek gue model, gitu. Gue tahu lu di barang berapa. Gue tahu. Aduh. Iya kan? Gue tahu harga lu coy. Tiba-tiba gue cuma ngebayangin ya, kalau di saat momen itu gue dikasih rejeki sebesar saat gue jadi fotografer komersial, mungkin gue nggak bisa handle. Gue nggak bisa handle. Jadi ujiannya di situ kan ya. Katanya kan kalau lu dikasih sebuah posisi of power kan karakter lu di judge di situ kan. That's why sekarang momennya pas mungkin buat kita berdua ya. Dan di saat kita udah matang, Bay. Di saat kita udah matang nih, ayo. Iya dong. Oh gitu ya. Iya sih. Lu umur berapa sih, Bay? Gue masih kecil, gue Malaysia 30 ya. 30 forever kan. Enggak, maksudnya kita udah struggling jadi. Tapi mungkin nggak tahu ya Pak ya, gue pengen juga ngulik pemikiran lo nih. Kan hidup tuh kan siklus ya. Ada fase-fasenya. Nah, gue nggak tahu juga ya di buat mateng apakah ya ada feeling itu sih lebih kalem lah ya. Gue lebih kalem atau apa. Tapi gue nggak tahu nih 10 years bakal kayak gimana kan kita nggak tahu ya. Tapi nggak tahu kalau gue apa jujur, minimum lu udah merasa gue udah punya anchor nih. Minimum gue udah punya jangkarnya. Gue ngerasa gini, Bay. Gue kalau di gue kenapa gue bilang gue udah cukup settle gitu. Honestly, is it because of can I say something? Kan ada dua biasanya ya. Teorinya sih soalnya katanya kan manusia digovern dengan dua kekuatan. Satu kekuatan biosfer yaitu alam. Lu mau lawan alam ya, lu mati aja. Lu mau ada gempa atau apa ya. Benar. Sama sistem ekonomi kan. Nah, itu. Nah, maksud gua. Untung alam masih baik sama kita ya. Kita masih dapat angin, masih dapat matahari, oke. Tapi ekonomi secara
sudah tercukupi, itu membuat kita lebih kalem juga kan? Gini, Bay. Gua tuh kan ya berangkat dari kamera 1,5 juta kan. Gue Bay? ingat, Iya sampai kan? kamera lo yang 400 juta apa 500 juta Nah, kan sampai ke situ. itu kan. Dan istilahnya mungkin kalau di posisi sekarang, mungkin kalau ketika gue growth, gue tuh growth-nya seimbang, Bay. Istilahnya sama kayak gue nggak bisa spend banyak juga karena gue mau invest gitu kan. Dan gue terbiasa hidup sederhana. Sama. Gitu. Sama Jadi gue terbiasa hidup sederhana gitu, dan sampai sekarang posisi gue sekarang kalau mau mungkin istri gue suka ingetin gitu, ngapain kerja kayak gini parah banget tapi dapat duitnya berapa. Kamu tuh kalau nggak usah kerja sekian tahun kamu udah aman kok gitu. Nah ternyata tuh bukan ekonomi lagi, Bay, yang kita cari, Bay. Gitu. Jadi ketika gue ngerasa kesini, ibaratnya gini, kalau gue mau cuma sekedar kaya gitu atau mau dapat uang banyak gitu, terlalu banyak opportunity-nya, Bay. Gue bisa relate. Terlalu banyak, Bay. Jadi ada orang yang mau invest segala macam, kalau gue mau ambil itu terlalu banyak, banyak. Dan gue ngerasa, makanya gue bilang gue enjoy sama prosesnya. Oke. Gitu, dan gue udah bisa menikmati itu aja. Cukup clear bahwa memang satu proses juga tidak akan mengkhianati hasilnya. Yes. Yang kedua juga kadang-kadang lu harus tetap punya apinya, which is the Yes. passionnya. Yes. Ketiga yang kalau dari gue ekstrak obrolan kita nih, lu tetap harus punya skill. Iya. Lu kagak punya skillnya juga, lu walaupun juga. ya, walaupun di zaman sekarang kadang kita ngelihat orang-orang yang suddenly kaya gitu, anjing gimana caranya sih? Gue kagak ngerti. Iya kan? Kan gue mikirnya, kan gue ngitung kan. Gue kan di kantor gue juga ngikut bantu finance kan. Oh, gitu. Oke, proyeksinya gimana ya? Ini kan HPP sekian, margin sekian. Oke, ini berarti distribution channel kita harus pilih. Kok dia bisa lebih cepet banget? Gimana? Distribusinya Gila, gimana? ya? Marketingnya ngebakar duit berapa gitu kan. Jadi ya gue gak tahu ya Pak. Tapi mungkin ini sebuah ekosistem yang berbeda. Kalau menurut gue ini jujur aja mendemokratisasi teman-teman untuk bisa mempunyai channel sendiri. Yes. Dan itu juga menarik menurut gue. Ini ada a new economic platform di mana orang bisa memonetize themselves, their expression, yang bisa dimonetize juga. Jadi ya mungkin itu kali ya. Iya, tapi lu bayangin ya, kalau misalnya this mentality adalah kita pakai kayak karena kita sering ngelihat kan apa yang ada di sosial media kan, Bay. Seolah-olah orang ini cepat terkenal and then tiba-tiba jadi milioner, tiba-tiba jadi apa gitu kan. Oke. And then ini ditunjukin kan di media massa kan. Ya, itu kayak mungkin prosesnya tuh. Gua sama lo bukan tipe yang suka kesono kali. Nah itu. Kita Dan suka mengedepankan proses. Nah, kalau mereka mengedepankan hasil. Tapi kan hasilnya kadang-kadang dari mana ya? Nah, itu apakah itu asumsinya? Iya dong. Pasti kita mempertanyakan itu kan, dan itu yang sebenarnya gue pengen angkat gitu lewat. Harus lo angkat. Iya, karena nggak usah worried sama hasil. Lagian kalau lu dapat hasil gede, iya kalau lu dapat hasil gede, terus mau dikemanain sih duit itu, mau diapain, and then lu bisa handle gak gitu? Iya kan? Tapi kalau lu jalanin proses, kayak nggak bisa mundur, Bay. Istilahnya, iya kan? Lu nggak bisa bikin sesuatu yang jelek karena lu udah expert. Oke. Iya kan? Apa yang keluar dari lu adalah something yang quality karena lu jalanin proses. Paham. Gitu. Sedangkan ada orang-orang yang ya mungkin kalau gue pribadi gue suka ngeliat karyanya lebih bagus karya gue. Terus kenapa dia lebih sukses? Nah, lu gimana cara lu menyikapi perasaan itu? Kan kita berdua sama, Bay. Nggak peduli dong lu. Iya, enggak. Lu mau kaya apa? Lu mau punya duit kayak apa? Iya, gue gak peduli, men. Mau gaya lu kayak apa? Gue nggak kepengen jadi kayak lu gitu. Gue cuma mengeksplor apa yang ada di diri gue gitu kan. Gitu. Nah itu yang gue kepengen dari orang-orang. Gue pengen bilang ke new generation, lu fokus sama diri lu. Gue setuju, lu fokus sama diri. Lu capek lu ngelihat kesuksesan orang. Gak usah lu komparasi, gak usah. Setiap orang tuh journey beda-beda. Enjoy aja, bener. Gue setuju kan banget. Dari zaman dulu ada yang kaya akibat tuyul, ya sekarang beda aja gitu. Iya kan?
Sekarang viral Oh, gitu. gitu ya? Kalau dulu ada yang gak tuyul gitu. Jadi ya itulah. Siap. Gue setuju, gue selaras lah sama prinsip lo, pemikiran lo, dan juga pemahaman lo, dan di mana mungkin kita juga harus ada mulai banyak teman-teman yang menyuarakan ya itu proses, journey dan lain sebagainya. Tapi bukan sekedar narasi yang oh ya aku dulu aku miskin, jadi Udah tahu ya. archetype dari zero. Gue jualannya film, Pak. Yang kami jual tuh di film cerita. Aduh, ini kalau ngomong istilahnya Zero to hero ya, archetype. Archetype yang sangat simpel sekali kan. Iya. Tapi ya mungkin ya gue nggak tahu lah ya, mungkin ya ini nggak salah atau benar ya. Tapi mungkin kita ngomong selera aja mungkin ya. Benar. Ya, mungkin kita lebih suka dengan hal-hal yang bisa kita ngeliat sesuatu itu yang lebih wah prosesnya ternyata gini ya. Nguliknya gini ya. Mungkin kita lebih attracted kepada hal yang sisi kayak itu gitu ya. daripada hasilnya yang langsung tiba-tiba wow. Oh, gitu ya. Jadi nggak jaminan juga bisa kita handle juga gitu. Itu kecepatan hati-hati. itu nggak jaminan. Dan gitu. dan banyak juga kok gue menyaksikan teman-teman gue yang tiba-tiba langsung langsung shoot gitu, entah itu secara materi atau secara reputasi, nama gitu. Dan gue juga memahami. Sehari 4M itu ya. Anda jangan ngomong di publik dong Anda. Anda jangan ngomong di publik. Tapi ya itu kurang lebih kan. Wow. Iya kan. Wow. Kan Ya, kita nggak tahu. Iya. Kan lu ntar lagi tuh. Atau nanti kan berapa kan per menit. Enggak lah. Yang penting bermanfaat ya kan buat orang. Tapi itu mungkin yang asik bahwa being rich itu nggak apa-apa. Yes. It's okay, setuju. you need to. Uang Harus itu dong. cukup instrumental Harus dong. untuk menghidupkan atau melahirkan ide lo. Iya. Pak, HPP buat bikin Vespa lo, itu nggak mungkin murah. Nggak Kalau lu nggak pakai uang, emang lu mau pakai batu? Iya. Emang Benar. exchange rate pakai batu? Nggak Benar. mungkin. Jadi memang harus punya gitu. Iya. Tapi kan tergantung kitanya pengen mengontrol kemana, bukan dianya yang mengontrol kita kan. Mungkin seperti itu ya. Setuju. Ya kayak gitu kali itu. Setuju banget. Dan apa ya? Gua ngeliat apa yang lu lakukan sekarang gitu dan achievement lu, gue bisa bilang simple katanya sebenarnya pantas. Gitu. Waduh. Lu pantas gitu loh, Pak. Iya gak? Aduh, lu jangan bikin gue terharu lu. Iya dong, pantas, Pak. Thank gitu. you, makasih. Gitu. Jadi itu yang menurut gue jangan sampai yang kita kejar bagus tapi nggak pantas. Makasih. Itu komplimen yang jujur Heret, itu komplimen sangat berharga. Yes. Sangat berharga karena pantas itu pas aja udah. Terima kasih gitu. teman saya. Ada yang achievementnya achievementnya gede gitu. Terus kok kayak kita juga nggak mau kayak gitu kok gitu. Nah, tapi gue suka juga ya, mungkin ini juga akan menjadi sebuah spiritnya Elders Garage dan semua turunan brand lo bahwa lu kan salah satu spirit holdernya nih. Dan gue cukup bisa katakan bangga bahwa lu punya prinsip-prinsip seperti ini. Bahwa itu akan terresonansi juga ke lu punya brand. Ke produk lo. Dan jujur gue sangat senang sekali bisa collab juga sama lo ya. Karena gue percaya elunya men. I believe in you. Thank you. And your ideas, and your imagination, and your skill. Jadi that's why gue gak malu-malu, tapi gue pengen. Mau nggak bro lo konversi Vespa gue? Gue maksa dia tau nggak? Bay, nggak usah bayar bay. Gitu. Dia mau bayar. Aduh, mau enggak bayar. lah, kan Jangan, kan kita temen. Gitu. Nggak usah ngapain gitu lu. Vespa gue dipakai sama Bayu, wah udah pecah lagi gitu. Tapi nanti very lu humble lah. Tapi lu nggak akan abis ini lu nggak akan ngirim invoice kan? Gue akan ngomong di ke publik. Ternyata teman-teman ada tetap ngisi gue. Enggak. Jadi, thank you man. Jadi ya inilah. Thank you banget Red. Ya gue rasa ini berapa jam nih kita udah nih? Oh iya kan sejam. Sejam. Oke, pas lah. Oke, pas. Jadi Bayu, Heret, thank you banget, Bay. Gue terima kasih juga, Pak. Ini sih something lah, something banget, Bay. Dan sama-sama, thank you. Persahabatan kita ya. Siap. Bertahun-tahun gitu.
Siap. And then ada di posisi yang sekarang gue bisa bilang gila ini Bayu yang dulu bareng sama gue ke pasar festival. Kita cari reference, style segala macam. Siap. Bayu yang sama dan Heret juga gue yang senang sama. masih humble dan Sama-sama kita. journey-nya panjang banget, Bay. Mudah-mudahan. Sukses terus, Bay. Thank you banget Pak Heret. Keep passionate Thank you. dan ya hopefully bisa jadi inspirasi buat Amin. new generation. Mungkin lo ada pesan-pesan terakhir Udah, buat lewat dulu teman-teman. aja. Pokoknya doa gue juga sama. Ya, ya, udah sama pokoknya value-nya. Jadi kalau dari obrolan kita tadi kayaknya memang proses adalah segalanya gitu dan mungkin proses yang buat kita sama-sama menghargai apa yang kita lakukan ya. Setuju. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan gitu. Ya, itu. Dan hopefully dengan kita selalu kembali ke ground dan itu kita dapetin lagi passionnya dan spiritnya gitu. Setuju banget Pak. Alright, Thank you man. right. Thank you Red. Thank you. Bye.